Selamat datang Bapak. Shalom semuanya. Masih sehat ya? Baik. Pada kesempatan ini kita masuk ke sesi berikut, yaitu pria dan keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan pelayanan. Jadi sengaja kita angkat sesi ini karena kita tahu kita pria kaum bapak pasti bergumul dengan tiga hal ini. Bagaimana ketiga hal ini, baik pekerjaan kita, keluarga, dan pelayanan kita itu betul-betul ada keseimbangan di dalamnya. Karena kadang-kadang yang terjadi, karena kita terlalu sibuk bekerja, kita bisa lupakan keluarga, kita bisa juga lupakan pelayanan. Dan materi kali ini akan dibawakan oleh, saya sapa dengan kasih, Bapak Dr. Jansen TP MSI. Saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Utara, dan juga di gereja kita beliau sebagai penasehat bidang pengembangan organisasi Gereja Kemah Injil Indonesia. Untuknya itu, untuk tidak berlama waktu, saya serahkan secara penuh sesi ini untuk disampaikan oleh Bapak Jansen TP. Waktu dan tempat saya silakan. Shalom. Selamat pagi semuanya. Kelihatan masih segar-segar ya, luar biasa. Tapi setiap orang ke Bali pasti gembira, bahagia, karena Bali luar biasa. Bali dikenal tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Kalau orang berkenalan, kamu dari mana? Dari Malinau, pasti tidak ada yang tahu. Dari Kalimantan pasti tidak tahu, tapi dari Bali, semua orang tahu di dunia, luar biasa. Jadi hari ini kita mendapatkan kesempatan, dan khususnya saya mendapatkan kesempatan luar biasa, ada bersama-sama dengan Bapak Ibu dan saudara sekalian di, maaf dari Ibu ya, dengan Bapak semua di Bali. Dan khusus pada kesempatan yang baik ini saya sesungguhnya tidak berani menerima tawaran dari pengurus berkarya nasional, tidak berani sebenarnya. Kenapa? Karena saya tahu para berkarya ini unsurnya adalah orang-orang yang memiliki kapasitas yang mungkin tidak berani saya bicara di depan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kita ketahui Bapak Ibu sudah memiliki pemahaman, pengetahuan yang tentu lebih dari saya. Tapi karena diminta oleh beliau, Pak Ludi, ya saya tidak katakan terpaksa, tapi saya senang mendapat penghargaan itu, tapi saya mencoba untuk apa ya saya bisa. Tapi saya bertekad pada pagi hari ini bisa berinteraksi dengan Bapak-Bapak dengan baik. Kedua, pada kesempatan ini tentu hal-hal yang saya sampaikan ya menurut pemahaman Bapak mungkin tidak pada konteksnya, tapi saya mencoba untuk menyampaikan sesuatu yang menurut saya pada konteksnya penting juga untuk dicermati dengan baik oleh kita semua. Ya kalau kita bicara tentang Tuhan, ya semua orang sepakat standarnya adalah Alkitab ya. Tapi kadang-kadang kita harus sadar, paham
bahwa kita ada di dunia. Jadi interaksi kita ada di lingkungan masyarakat yang universal, yang kandungan nilai perilakunya adalah nilai-nilai universal. Jadi penting juga kita tahu itu. Ya mudah-mudahan saya bisa bicara di sisi itu dan juga mencoba untuk menyentuh hal-hal yang berkenaan dengan nilai-nilai kerohanian kita. Jadi saya juga yang ketiga, mohon maaf panitia, saya ini tidak biasa bicara 1-2 jam Pak. Saya ini biasa bicara berjam-jam. Jadi kalau saya bicara 1 jam itu baru kulit-kulitnya. Jadi saya punya waktu 1,5 jam. Jadi terpaksa saya harus lari. Kalau lari pasti ada yang tidak tuntas. Saya mohon maaf. Ya, saya biasanya bicara ya kalau orang standar saya 2-3 jam biasa. Tapi mudah-mudahan panitia bisa toleran, kasihlah sedikit waktu, jika lewat sedikit ya. Setuju ya? Kita jauh-jauh dari tempat kita kembali, kalau tidak tuntas kan tidak nyaman juga, termasuk saya. Kenapa? Karena saya berpikir bahwa GKI adalah salah satu kekuatan besar membangun Indonesia. Karena GKI adalah sebuah wadah lembaga masyarakat bangsa yang ada dari Sumatera sampai dengan Papua, dari Manes sampai Maroke. Jadi bisa dibayangkan kalau perkarya-perkarya ini diisi dengan ya, nilai-nilai yang kokoh menemukan dia sebagai pribadi, maka kehadirannya di tengah-tengah masyarakat akan jadi seperti ya, lampu yang bersinar. Jadi siapapun bisa menerima sinar kita. Nah itulah kira-kira harapan saya. Dan keempat, saya mungkin tidak bisa menuntaskan seluruh tema ini. Pria dan keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan pelayan. Karena ini menurut saya sangat luas sekali. Tidak bisa dibahas hanya dalam 1,5 jam, tidak mungkin. Tapi izinkan saya menyampaikan poin-poin tertentu yang mudah-mudahan menurut saya akan terlihatlah profil kita sebagai seorang pria. Nah, jadi saya mohon ya berilah waktu untuk saya sedapat-dapatnya menyampaikan materi dengan sebaiknya. Saya kira tidak usah berkenalan lagi ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya asli Kalimantan. Ya, orang sering mengatakan dari dulu ya. Saya dulu putih sekali. Tapi saya tidak suka dikatakan putih. Lalu berjemur jadi hitam seperti ini. Kalau dulu lihat ini berada Cina atau Manado. Tapi sekarang saya sudah hitam begini, tidak ada lagi nebak saya dari Manado atau orang Cina, orang Tionghoa ya. Tapi saya tidak rasis. Baik, lanjut. Saya membuka materi saya dengan sebuah pertanyaan. Mana pilihan terbaik kita? Ada perintah, ada janji. Ya, saya kira saya tidak, silakan saja baca ayat-ayatnya. Kalau perintah itu jelas, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu, dan segenap akal budimu, itu perintah. Ya, kita sudah berbahas selanjutnya. Ya, kemudian janji kepada kita. Janji menyertai kita. Ya, silakan baca ayatnya. Kalau saya bahas baca, silakan dibaca ayat-ayat. Lanjut. Pernyataan, perintah dan janji sama pentingnya, saling berkaitan dalam mempraktekkan iman. Perintah menjadi ukuran dari kualitas kasih kita kepada Tuhan Allah. Janji, pengharapan, keberanian menjalankan kehidupan iman percaya kita. Melalui ketaatan pada perintah kita menghormati dan mengasihi Tuhan. Melalui janji kita semakin mempercayai dan mengandalkan Tuhan. Orang Kristen yang baik dan benar akan selalu memadukan perintah dan janji Tuhan. Namun kecenderungannya kita memilih untuk memohon atau menanti janji. Ya kan, kalau saya tanya janji perintah mana, pasti pikir janji Tuhan dulu. Lanjut. Hakikat utama manusia. Bapak Ibu
kita sering menjadi orang yang tidak paham diri. Kita sebut dengan mudah, tapi tidak paham. Kita sering mendengar apa yang namanya normal. Kita sering mendengar apa yang namanya berkualitas. Kita sering mendengar apa yang namanya sempurna. Tetapi kalau secara konsepsional, kita tidak bisa memperagakannya. Seperti misalnya, ya kalau saya pikir, ketika dulu saya tidak paham, ketika Yesus mengutuk pohon ara, saya nggak ngerti kenapa kalau mengutuknya. Saya tidak membayangkan bahwa yang dimasukkan di situ adalah orang Israel. Nah, kira-kira gitu. Nah, demikian juga dengan hal normal ini. Kita yang ada di ruangan ini, apa hubungan kita dengan mana normal? Kalau saya tanya sekarang, siapa yang merasa dirinya normal dalam ruangan ini? Pasti tidak tahu. Tapi ngerti apa normal itu. Bapak Ibu bisa melihat jari saya. Normal? Normal? Coba kita suara dikit. Normal? Normal. Karena kita melihat ada jempol, ada telunjuk, ada jari tengah, ada jari manis, ada jari kelingking. Betul? Normal. Ya. Kira-kira berkualitas nggak? Bagaimana kita mempresentasikan jari-jari saya berkualitas? Jempol tidak bisa digerakkan, kelingking tidak bisa digerakkan. Kenapa? Asam urat. Berarti tidak berkualitas. Sudah tidak normal, sudah tidak berkualitas, apa yang disebut sempurna? Tidak. Jadi seorang manusia, seorang pribadi harus tahu apa artinya normal. Kalau kita yang ada di ruangan ini, kita berkarya, normal tidak? Apa syarat menjadi seorang berkarya? Apa kewajiban seorang berkarya? Apa tugas dia? Kemana dan bagaimana dia sebagai seorang berkarya? Nilai-nilai itulah mengindikasikan dia normal. Tetapi kualitas belum tentu, apalagi sempurna. Nah, jadi kewajiban kita adalah segala satu gerakan kita harus berangkat dari prinsip normal dulu, lalu berkualitas, lalu sempurna. Kenapa demikian? Seperti manusia diciptakan Tuhan, sempurna apa normal? Kedua-duanya. Manusia diciptakan normal dan berkualitas. Tetapi sayangnya manusia jatuh dalam dosa, tidak berkualitas, dan otomatis pasti tidak akan normal. Tetapi manusia harus normal, berkualitas, dan sempurna. Kenapa? Nanti kita akan ketemu jawabannya. Karena kita adalah ciptaan Tuhan. Jadi oleh sebab itu harus normal, harus berkualitas, dan harus sempurna. Dan kita di ruangan ini harus berjuang untuk betul-betul mengerti, paham apa nilai-nilai normal, bagaimana berkualitas, dan bagaimana harus sempurna. Ya misalnya sederhana, jadi pengurus berkarya, tapi tidak tahu harus menyampaikan apa, menyampaikan pesan apa, mau melakukan apa. Itu namanya tidak normal, tidak berkualitas, dan tidak sempurna. Dan otomatis pekerjaan, tugas, capaian, hasil pasti tidak akan tercapai. Ini persoalan, ya. Lanjut. Hakikat sifat hidup manusia yang normal, berkualitas, dan sempurna. Dan ini pendahuluan ya, pembuka saja, belum masuk ke materi kita. Ada sifat, ada sikap, ada kondisi, ada perihal kita sebagai pribadi, orang, dan manusia. Yang pertama, seharusnya kita memiliki sifat banyak tahu. Tapi sering kita tidak menemukan kenyataan orang yang banyak tidak tahu. Tetapi yang normal adalah harus banyak tahu. Kemudian yang kedua, harus memiliki kemampuan untuk mengerjakan apa yang dia tahu. Kemudian yang ketiga, sifat seseorang yang bisa tahu, bisa mengerjakan, dan bisa menjadikan. Nah itulah manusia yang normal, berkualitas, dan sempurna. Nah kalau kita bicara dalam konteks kita hari ini sebagai berkarya, saya mau tahu, saya mau tanya, tapi kan Bapak tidak perlu jawab.
jawab pada diri masing-masing. Benar-benarkah kita tahu tentang isi dasar kita menjadi bagian dari pengurus prakarya? Silakan jawab. Tahu tidak? Lebih-lebih, bisa nggak kita melakukan atau mengerjakan apa yang kita tahu yang harus kita kerjakan sebagai seorang pengurus prakarya? Dan lebih dari itu, bisa nggak kita berjuang untuk menjadikannya sehingga kita bisa melihat kualitas dari prakarya DKI di seluruh Indonesia. Seperti yang saya katakan tadi, kita tidak hanya melihat nilai dasar kita sebagai seorang prakarya, nilai dasar kita, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Tidak hanya itu, tapi secara manusia kita bisa memperagakan bentuk daripada kepercayaan kita dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Nah, apa yang saya ungkapkan ini, setiap orang harus banyak tahu, wajib banyak tahu, sekalipun tentang satu hal yang tidak baik, seperti cerita kami tadi, Bapak ya, kita cerita tentang, mohon maaf ya, saya menggunakan forum ini, melihat orang telanjang, pikirannya pasti porno, kalau melihat telanjang pasti porno, tapi kena seni, porno tidak akan kelihatan. Nah, dia tahu bagaimana cara mengungkapkan sesuatu yang negatif menjadi positif. Sifat tahu, sifat mampu mengerjakan, sifat menjadikan, itulah pribadi manusia yang normal, berkualitas dan sempurna. Ya, contoh Bapak ya, banyak orang, tidak hanya di gereja, di mana-mana, banyak orang tahu, coba kita ngomong dengan dia, tidak bisa diputus, tidak bisa dipotong, tidak bisa dihentikan, saking banyak hal yang tahu. Coba suruh satu saja, tolong buktikan, tolong kerjakan, tolong nyatakan satu saja dari Bapak, dia tidak bisa. Mohon maaf, ini sifat manusia. Oleh sebab itu saya tahu hal ini, saya lebih banyak-banyak mendengar. Ketika dibicara saya dengar. Coba olah, kemudian kita kerjakan sifat kita. Seperti Alkitab katakan, cepat mendengar, lambat. Apa katanya? Lambat? Ya biasa ya, kalau Pak Pendeta tadi di mimbar, pasti juga kami jemaatnya pasti juga tidak bisa jawab juga. Takut menjawab, ragu salah, lalu ngomongnya sambil berbisik. Ya sama rupanya. Ya, mohon maaf. Oke. Jadi Bapak Ibu, saya harapkan kita semua memiliki sifat tahu ini lengkap, konkret, dan nyata. Ya, sebagai seorang prakarya, bagaimana kita memotivasi para prakarya yang saya tahu banyak hambatan psikologinya, yang saya tahu banyak hambatan-hambatan yang berkenaan dengan hal-hal teknis, tidak bisa berpikir dengan baik, tidak bisa bicara dengan baik, ya, tidak mampu mengungkapkan sesuatu yang dia tahu sebenarnya tapi tidak mampu mengungkapkannya. Ini banyak fakta-faktanya. Nah, sebagai seorang pengurus, ya kita harus berusaha memahami prospek persoalan yang ada di organisasi kita dengan cara banyak belajar, banyak membaca, banyak berdiskusi. Ya, termasuk hal yang seperti ini. Pemahaman ini sudah menjadi pengalaman saya bertugas sekian puluh tahun di pemerintah. Saya berhadapan dengan orang yang sama sekali tidak punya pendidikan, tetapi harus menjadi bagian dalam hal kita menjalankan pembangunan. Bagaimana caranya kita berbicara pada orang yang tidak tahu? Bagaimana caranya kita bekerja sama dengan orang yang tidak bisa bekerja? Bagaimana kita bekerja sama dengan orang yang tidak bisa menjadikan apa dan seterusnya? Jadi dari pengalaman itulah saya punya konsep ini. Setiap orang harus banyak tahu, setiap orang harus mampu mengerjakan apa yang dia kerjakan, dan untuk itu dia harus berlatih sebaik-baiknya untuk cakap dan terampil. Nah, kalau konsep Indonesia, kita harus memberdayakan orang Indonesia supaya bisa berproduksi, berperan dalam pembangunan. Tapi kenyataannya banyak rakyat di belahan Nusantara ini tidak tahu apa-apa tentang konsepsi pembangunan kita. Sebabnya apa? Karena tidak pernah
tidak punya pengetahuan yang baik, tidak punya percakapan yang baik, ya akhirnya terjadi apa? Ketidakberdayaan dan tidak berperan, termarginalkan, dan itu banyak kenyataannya. Oleh sebab itu saya punya pendekatan bahwa ada 3 landasan utama memantapkan pembangunan adalah kualitas SDM pemerintah harus baik, kualitas SDM masyarakat juga harus baik. Tidak ada keseimbangan dalam gerak pembangunan. Nah, kalau kita bicara pada gereja, hal yang sama juga terjadi. Saya yakin Bapak Ibu pasti akan menemukan kasus kenyataan bahwa banyak orang yang tidak banyak tahu, lebih-lebih tidak bisa mengerjakan. Oleh sebab itu kita melihat banyak program-program yang disusun, 1 kadang-kadang tidak jalan, 2 kadang-kadang hampir semua tidak jalan. Betul Bapak Ibu? Betul tidak? Ya, jangan katakan tidak. Kita muluk-muluk ini, rapat ini, diskusi luar biasa ini. Begitu nanti rapat kerja, bahas evaluasi dan seterusnya, wah, ternyata banyak yang bisa dikerjakan. Apa sebabnya? Ya, itu tadi, tingkat koordinasi nggak jalan, ya banyak. Ya. Jadi ini sifat yang menunjukkan kita normal, berkualitas dan sempurna. Harus banyak tahu, harus bisa mengerjakan, harus bisa menjadikan. Lanjut. Next, okay. Unsur pribadi manusia yang normal, berkualitas dan sempurna. Ya saya kira, ya saya tidak mengajar bapak-bapak, tapi kita berbagi saja. Ya mungkin ini sekedar untuk mengisi ruang kita, untuk melihat sisi pandang saya terhadap banyak kelalaian kita, banyak kealpaan kita tentang konsep diri kita. Dulu, ini pengalaman saya, dulu saya seperti orang yang tidak mengerti diri saya. Saya pun juga tidak mengerti batasan-batasan diri saya. Saya pun tidak mengerti bagian-bagian diri saya. Saya pun tidak mengerti sejauh mana nilai saya itu betul-betul secara tuntas sempurna. Nah, perjalanan waktu, berbagai interaksi, pemahaman konsep, saya sampai pada kesimpulan bahwa manusia itu terdiri dari 4 unsur utama ketika dia hidup di dunia ini. Yang pertama, tentu indikasi nilai rohnya, unsur roh kita. Saya tidak usah jelaskan, Bapak Ibu pasti tahu apa itu roh. Sesuatu kekuatan tidak kelihatan yang menandai hubungan kita sebagai makhluk Tuhan. Kemudian jiwa kita, kemudian tubuh kita, kemudian iman kita. Betapa pentingnya kita memahami 4 hal ini. Karena 4 hal ini merupakan satu hubungan yang sangat kompleks, tetapi saling berhubungan, saling berkaitan. Contoh sederhana, iman yang kuat mempengaruhi pikiran yang kuat dan mempengaruhi jiwa yang kuat, jiwa yang kuat ketenangan dan seterusnya. Jadi saling mempengaruhi. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, saya berpikir setelah saya mencoba berinteraksi dengan banyak orang, mempertanyakan gini, kamu sebagai manusia, tahu nggak sisi-sisi hidupmu? Hampir semua tidak bisa menjawab dengan benar. Hampir semua. Dan saya yakin dalam ruangan ini juga pasti bukan tidak tahu. Bicara roh pasti tahu. Bicara jiwa pasti tahu. Bicara tubuh pasti tahu. Bicara iman apalagi pasti tahu. Tapi kesatuan nilai itu menjadi satu kesatuan pribadi di depan Tuhan, banyak orang tidak memahaminya dengan baik. Nah, oleh sebab itu, ini saya kira salah satu yang penting nanti ditumbuh kembangkan di dalam organisasi besar kita dan gereja kita. Kenapa Bapak Ibu? Saya pernah menyatakan, mohon maaf Pak Tuan, saya pernah menyatakan salah satu tugas GKI mengembalikan kemuliaan GKI sebagai wadah bertumbuh berkembangnya pelayanan di bumi Indonesia ini. Gitu. Ya saya tidak bahas ya kemuliaan seperti apa yang dimaksudkan. Jadi salah satu bentuk daripada mengembalikan kemuliaan itu kesadaran kita tentang konsep diri kita yang memiliki roh, memiliki jiwa, tubuh, dan iman. Ini yang paling utama. Jadi dalam ruangan ini Bapak, kalau Bapak tahu bagaimana saya katakan normal, tahu, berkualitas,
kerjakan, ya, sempurna jadikan. Maka yang wajib kita lakukan adalah bagaimana kita membangun nilai rohani kita, bagaimana kita membangun nilai jiwa kita, bagaimana kita membangun nilai tubuh kita, bagaimana kita membangun iman kita. Karena itu adalah kesatuan yang kokoh, yang nyatu, ya, yang sinergis, yang kuat, yang solid pada diri kita ini. Ya, kalau kita punya waktu kita bisa bahas jiwa itu apa. Karena waktu itu terbatas, tapi silakan, ya, silakan diskusikan, silakan baca firman Tuhan, silakan baca buku-buku berkenaan kejiwaan, pelajari. Ya, kalau jiwa itu kan pikiran, hati, perasaan, niat, tekad, sanubari, itu kesatuan jiwa. Bisa dibayangkan, ya. Lanjut. Ini gambaran dari kesatuan unsur pribadi kita yang tangguh, sebagai pribadi yang berdiri tegak di dalam Tuhan. Kita berada dalam lingkup dunia ini dengan roh yang kuat, dengan jiwa yang kuat, dengan tubuh yang kuat, dengan iman yang kuat. Apapun serangan tidak akan pernah meruntuhkan kita, tidak akan pernah menghancurkan kita, tidak akan pernah mengubah kita menjadi lain selain kita adalah pribadi yang tangguh di depan Tuhan. Para prakarya yang punya pribadi yang tangguh di depan Tuhan, insya Allah pasti nilai-nilainya silakan nanti mungkin materi dibagi Pak ya, silakan di tengah ya. Nah, jadi saya berharap kepada kita semua bangun roh yang kokoh, bangun jiwa yang kokoh, bangun tubuh yang kokoh, bangun iman yang kokoh. Serangan apapun tidak akan pernah menghancurkan kita seperti Ayub. Dicobai, diizinkan Tuhan dicobai, tapi dia tidak akan pernah mengutuki Tuhannya. Dia tidak pernah berubah dari keyakinannya bahwa Tuhan, ya, Tuhan memberi, Tuhan mengambil, dia ikhlas untuk semuanya. Tapi kita kadang-kadang diuji sedikit saja sudah mengeluh. Lanjut. Ya, saya suka dengan ayat-ayat ini. Saya yang berbagi saja, menyegarkan kembali, mengingatkan kembali. Saya yakin Bapak Ibu tahu tentang ini. Dan kalau saya tidak nyaman juga saya membawa ayat-ayat di sini nih, tapi tidak apa-apa. Ya. Efesus pasal 2 ayat 10, saya punya keyakinan dan inilah yang saya kira yang kita tegang teguh. Ketika dulu saya tidak paham ayat ini, saya suka stres, saya suka terganggu, saya suka galau. Tapi ketika saya tahu ayat ini, saya tidak ragu. Oleh sebab itu, pesaing saya apapun bentuknya tidak membuat saya gentar, tidak membuat saya gelisah. Ya, biasanya kalau ada pesaing Pak, berusaha dia menjatuhkan orang. Berusaha dia menjatuhkan orang, kenapa? Takut-takut dikalahin olehnya. Ketika saya punya ayat ini, saya tidak pernah ragu lagi. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan perbuatan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Dia mau kita hidup di dalamnya. Ayat ini menyatakan pada saya, ketika saya tahu bahwa saya diciptakan Allah untuk melakukan pekerjaan yang saya tidak tahu, tapi Allah buat. Tapi bagaimana saya tahu pekerjaan itu buatan Allah? Saya harus hidup di dalam Tuhan. Bagaimana saya hidup dalam Tuhan? Yang pertama tentu kita memiliki roh, memiliki iman, penguatan diri kita sebagai orang yang percaya, yakin percaya, tidak ada yang menyimpang ke kiri kanan, lurus saja. Ya, saya pernah membuktikan semuanya ini Bapak Ibu. Jadi saya tidak bisa cerita ini, itu pencerita Pak, itu versi Bapak. Tapi ketika saya tahu bahwa terjadi sesuatu yang saya duga dan tidak terduga sama sekali, dan saya yakin itu dari Tuhan, ya kenyataannya seperti itu. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kemudian kita tahu sekarang
bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang setiap orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi apa yang buat kita getar dari apa yang saya ceritakan tadi, kesimpulan rangkumannya bahwa apapun usia kita, kalau kita benar-benar pribadi Tuhan, berlakulah ayat ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau judul itu mengatakan seperti itu, ya, judulnya pria dalam keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan pelayanan. Itu bukan sebuah yang berat. Kalau kita mencerna dari awal tadi saya sampaikan pada simpulnya ayat ini, maka saya yakin percaya para pria yang di tempat ini bukan pria yang diragukan. Mereka adalah pria yang tangguh dalam bekerja, pria yang tangguh dalam berkeluarga, pria yang tangguh dalam melayani. Amin. Siapa yang menjadi pria yang tangguh dalam berkeluarga? Siapa yang pria yang tangguh dalam berkeluarga? Siapa pria yang tangguh dalam melayani? Yakin percaya, kalau dia meyakini ayat ini, tidak ada yang meragukan. Lanjut. Baru kita masuk kepada materi kita. Pria Kristen yang berjiwa seimbang. Pria yang selalu memprioritaskan hal yang utama, mengetahui dan memprioritaskan hal-hal yang utama di dalam aspek bekerja, berkeluarga, dan melayani. Dia tahu apa yang wajib, harus, mutlak. Dia ketahui, dia mengerti, dia pahami, dia kuasai, dia kerjakan di dalam bekerja. Yang pertama tentu rajin turun kantor, rajin memulai pekerjaan pasti, dan bla bla dan banyak. Itu artinya kita tahu apa yang sangat prioritas dalam pekerjaan kita. Demikian juga dalam keluarga, apa yang utama. Nanti kita akan masuk ke situ. Saya tidak mau dulu ke situ nanti. Apa yang utama, sederhana saja, dan keluarga itu tidak berat-berat, ya, tidak berat-berat. Kemudian yang kedua, profesional dalam bekerja. Tentu sebagai seorang pekerja harus profesional. Sebagai seorang kepala rumah tangga, anggota rumah tangga, harus juga mengerti, paham, mampu mengerjakan secara profesional apa yang harus dikerjakan. Misalnya, ya sebagai seorang suami, apa yang harus dilakukan? Mohon maaf saja, salah satu tugas suami apa? Alaminya apa? Tidak usah diajar. Sederhana, tapi wajib kita menyenangkan hati istri. Karena menyenangkan hati istri itu akan menciptakan suasana yang indah dalam rumah tangga. Sederhana. Mohon maaf Bapak Ibu, bagaimana pola hubungan ibu, bapak dengan istri? Mungkin Bapak sederhanakan itu, tapi ingat ya, itu kebutuhan jasmani, kebutuhan utama. Tapi yang sudah di sini ini kan sudah usia 50 tahun ini harus kerja keras kan? Tapi si istri pasti butuh. Bagaimana caranya? Makanya banyak dunia penyimpangan akibat kita tidak memahami itu, mensederhanakan hal yang menurut kita biasa-biasa saja. Tapi problem di kota terjadi salah satu sebabnya hal-hal seperti itu. Ya, jadi profesional dalam bekerja, berperan sebagai kepala rumah tangga. Pria sebagai suami, ayah, kepala rumah tangga, mampu membimbing, melindungi keluarga, mengendalikan waktu untuk harmonisasi keluarga. Ini persoalan besar yang terjadi sekarang ini. Persoalan yang sangat besar. Misalnya Bapak Ibu, ada problem menurut saya, ini problem nasional. Saya kemarin diskusi dengan teman-teman tentang bagaimana kita buka ruang untuk mendiskusikan, untuk mencari, menemukan beberapa problem yang terjadi, kemudian kita harus meletakkan landasan moral perjalanan bangsa ke depan. Bagaimana kita menciptakan nilai-nilai, membentuk, menjadikan pribadi-pribadi Indonesia ini sehingga ke depan itu begitu kita melihatnya, oh ini orang Indonesia. Misalnya, Bapak Ibu Saudara, ada seekor ayam
dia menemukan sebutir telur elang. Dia bawa telur itu, ditetaskannya, lahirlah seekor anak elang bersama-sama dengan anak ayam. Bertahun-tahun dan bertahun-tahun kemudian, si anak elang ini berpikir dia seekor anak ayam. Tapi karena dia sudah tua, dia berjalan ke sebuah taman padang. Kemudian dia melihat ke langit, ada elang terbang. Oh, kenapa burung itu sama dengan saya? Mulailah timbul dalam pikirannya. Terjadilah pergulakan pikirannya. Ternyata saya bukan ayam, tapi saya adalah elang. Bapak Ibu, kenapa si elang merasa sebagai ayam? Karena ada nilai-nilai ayam membentuk dia. Demikian juga kita, para pekarya ini, para pribadi anak bangsa ini, kalau tidak ada nilai-nilai memandu kita, yakin percaya seperti burung elang terbawa orang arus. Ada pernyataan seorang teman saya, berdiri sekolah alam, sekarang direktur dari Akademi Yatim Indonesia di Ciekian. Dia katakan begini, saya nulis buku sekarang Pak Yansen yang namanya orang tua tidak mengerti anak. Judulnya, mungkin sesuatu kita bisa baca dulu. Dia katakan judulnya orang tua tidak mengerti anak. Saya katakan, wah saya tolak judul itu, saya katakan, karena itu berbahaya. Harusnya orang tua itu mengerti anak. Tapi kenyataannya Pak Yansen begitu. Kenapa? Anak-anak sekarang belajar bukan dari orang tua. Anak-anak belajar bukan dari buku. Ternyata anak-anak belajar dari internet, dari berbagai media sosial. Dia paham, dia bisa berdebat dengan ayahnya. Ayahnya pun kaget juga. Ternyata anak saya lebih paham dari saya daripada saya. Ini kenyataan untuk kita. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang tua, kita harus paham situasional yang kita hadapi sekarang. Bahwa anak jangan sampai lari dari kenyataan bahwa dia harus bertumbuh dalam nilai sebagai orang Kristen. Setuju? Setuju? Harus kita perjuangkan ini. Kalau tidak, percaya saja. Karena apa? Kenyataannya seperti itu, Pak. Dunia ini sudah damai, Pak. Rumah tangga sudah damai, Pak. Betul, Pak ya? Tidak ada pertengkaran lagi. Tidak ada debat lagi, tidak ada diskusi lagi. Kenapa? Karena semua masing-masing dengan dunianya. Pegang HP, buka ini, si ibu buka ini, si mama buka ini, si anak buka ini, si nenek buka ini. Semua tenang-tenang masing-masing dengan dunianya. Betul Bapak Ibu? Yang pertama dulu kalau kita bangun pagi, mama bangun mama. Kalau sekarang tidak, mana HP-ku? Buka HP dulu. Yang pertama dilihatnya ada posting dari mana dan seterusnya. Itulah dunia kita hari ini. Itu waspadaan yang utama untuk kita bangun. Tanggung jawab orang tua, kepala rumah tangga. Lanjut. Pria Kristen yang berjiwa seimbang, bertanggung jawab untuk melayani. Ya, saya kira Bapak Ibu Saudara sekalian, kita adalah terang dunia, kita adalah garam dunia. Itu satu tugas, satu keberadaan kita, satu posisi yang tidak perlu ditawar kepada kita sebagai orang Kristen. Betul? Betul? Tidak ada satupun di ruangan ditawar kamu di terang dunia, tidak. Karena presentasi diri kita dimanapun kita berada, kita adalah terang dunia. Kita adalah garam dunia. Saat dimanapun kita tidak bertanya siapa yang saya terangi, siapa yang saya asinkan, tidak ada pertanyaan itu. Tetapi itu adalah tugas yang sudah melekat pada diri kita sebagai orang Kristen, sebagai seorang pribadi berkarya. Mengintegrasikan kehidupan rohani, menyatukan nilai-nilai rohani itu bukan berarti mencampur adukan, tidak. Bagaimana kesesuaian nilai-nilai yang bertumbuh berkembang di luar rohani menyatu dengan rohani kita. Ada satu perdebatan kecil antara teman-teman. Pak Yansen, kita ini hidup di dunia, harus ikut arus. Artinya, saya ikut arus. Kalau tidak, kamu nggak dapat jabatan, kamu nggak dapat teman. Loh, kalau begitu berarti saya membuang nilai-nilai integritas saya. Dia begitu harus penyesuaian.
Oh kalau begitu saya nggak mau temani kamu. Jadi ada keberanian kita menegaskan integritas diri kita, nilai-nilai yang sesungguhnya yang melandasi kebenaran diri kita sebagai orang yang percaya. Ini yang susah, ini yang sulit. Dan saya yakin di antara kita yang ada ruangan ini pasti sulit menghadapi kenyataan itu. Sulit untuk tidak mau diterima, sulit untuk tidak mau mendapatkan nyata ditolak orang, dimusuhi orang, didendami orang, sulit rasanya. Tapi kenyataannya seharusnya seperti itu. Kenapa? Ingat, kita orang yang harus hidup sempurna. Suka tidak suka. Di depan Pak Ketua saya pernah bertanya, maaf saya ulang lagi, siapa yang merasa sempurna di ruangan ini? Angkat tangan. Siapa yang merasa sempurna di ruangan ini? Angkat tangan. Ya antara dua ini tidak berani angkat tangan, tidak mau angkat tangan karena memang dia tidak sempurna. Yang mana? Saya nggak tahu. Silakan jawab masing-masing. Tapi saya mau tanya, pasti dia dijawab. Siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan. Jangan ragu. Tuhan perhatikan ini. Siapa yang mau masuk surga? Kok takut-takut pulang besok nggak sampai-sampai di tempatnya? Ayo, berani nggak? Loh. Ini jangan dibicarain saya lalu nggak mau angkat tangan, Pak. Pada saat saya berbicara kebenaran ini, semua kualitas sama. Keluar dari pendeta, keluar dari seorang petani, keluar dari seorang apakah. Ketika kita bicara tentang rohani, tetap bernilai sama. Karena Tuhan tidak melihat pangkat jabatan atau kekayaan kita, tapi Tuhan melihat hati kita. Nah oleh sebab itu ketika saya bertanya, mau masuk surga kan? Ya pasti mau, Pak. Siapa mau ke neraka? Nggak akan mau. Tapi kalau saya katakan sempurna, nggak ada yang berani. Sama orang mau masuk surga tapi tidak mau mati. Bicara kesembuhan, sembuh, habis harta jual, sembuh. Padahal kita mau masuk surga, mati masuk surga. Kenapa tidak mau mati? Takut. Ya, kira-kira ya, maaf. Nah, ini artinya kita harus mampu membangun integritas diri kita sebagai orang yang percaya. Kemudian yang keenam, mengelola waktu dengan bijaksana. Ya, kita sebagai seorang pekerja, sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang yang melayani, harus bisa membangun keseimbangan waktu-waktu kita yang ada. Tapi saya punya keyakinan sesungguhnya soal pelayanan, soal keluarga di zaman sekarang tidak susah. Saya kebetulan Bapak Ibu, istri saya di Malaysia, saya di Tausilor, kan sulit itu. Bagaimana rasa sebagai suami istri seperti itu? Ketika saya makan, saya buka HP, saya video call. Jadi mari kita makan sama-sama, sambil ngobrol. Tidak salah juga. Walaupun kualitasnya rendah, Pak. Kita mau sentuhan, kita mau interaksi langsung, tapi kenyataan tidak begitu. Tapi kualitas yang saya bangun dan polisi itu penting. Sama seperti ini, Pak. Saya di sini, istri saya di Kebun Bajo. Karena di sana dia sedang kunjungan ke DPR Kebun Bajo, NCB. Ya begitu mau diapakan lagi? Dia tanya ke saya, Pak, saya video call seperti itu. Nah, kita harus bisa mengelola intensitas waktu, kualitas waktu kita dengan sebaik-baik. Itu mutlak, Bapak Ibu, mutlak. Ya. Lanjut. Waktu mahal. Waktu itu jelas, bukan sesuatu yang tidak jelas. Waktu lahir ada, waktu kita bertemu dewasa ada, waktu kita bekerja ada, waktu kita berkeluarga ada, waktu melayani ada, dan waktu mati pun ada. Nah oleh sebab itu mulailah hari kita belajar ya membaca waktu kita. Kan Tuhan sudah ngajar itu, belajar mencernai apa katanya Pak? Firman itu waktu-waktumu. Ya. Apa itu? Saya lupa. Apa Pak? Ya seperti itulah. Jadi waktu lahir, waktu dewasa bertemu dewasa, waktu kita bekerja, waktu berkeluarga, melayani dan mati. Ini harus kita cerna baik sehingga intensitas ya kegiatan kita sebagai orang yang bekerja,
sebagai orang yang kepala lembaga rumah tangga, sebagai orang melayani harus terjaga seimbang, baik. Ini harus dikenali baik, Pak. Oleh sebab itu kalau kita yang ada ruangan ini, ya haleluya, haleluya. Tinggal satu aja yang belum. Apa waktunya? Yang belum itu? Lahir sudah semua, dewasa sudah, bekerja sudah, berkeluarga sudah, melayani sudah, sedang ini. Apa yang belum? Belum nyampe ya rupanya. Ya tidak perlu ragu dari itu. Saya kadang-kadang pikir pada tua 60 tahun ini pikirnya mati. Enggak, saya mau kembali seperti muda karena saya ingin mengubah diri saya sekarang. Ketika dulu saya tumbuh dewasa, saya tidak maksimal. Ketika saya bekerja, saya tidak maksimal. Ketika saya berkeluarga, saya tidak maksimal. Sekarang ketika melayani saya mau kembali muda, saya membuat kualitas yang terbaik. Itu namanya kita berusaha. Nah, oleh sebab itu kita sebagai perkarya, lebih-lebih pengurus harus memahami waktu-waktu kita. Setuju ya? Ulang nanti buat matrik. Catat. Ketika lahir dengar, cenai cerita orang tua. Ketika lahir apa. Bertumbuh dewasa apa pengalaman-pengalaman yang kita lakukan. Ketika kita masuk dunia kerja, apa yang kita persiapkan, apa yang terjadi. Ketika kita mulai berpacaran, kemudian menjadi keluarga, apa dan seterusnya. Bapak Ibu, ketika kita melayani sekarang, apa yang kita kerjakan? Tidak hanya menjadi seorang pria, kita siap untuk mempersiapkan diri untuk melayani. Tapi ketika kita sekarang sebagai anggota berkarya, pengurus apalagi, ketua apalagi, harus benar-benar siap mengelola waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Ini yang saya kira banyak menjadi kelemahan-kelemahan kita hari ini, dan kemungkinan kalau kita tidak mengubah ke depan pasti akan terjadi begitu. Lanjut. Pria sejati yang siap bekerja, berkeluarga dan melayani. Seorang pria yang mampu menyatakan iman Kristen dalam kehidupan sehari-hari, bertekad memberikan yang terbaik, sadar memberi manfaat, fleksibel dan adaptif. Untuk itu bangun hubungan baik dengan Tuhan. Ini kan kata orang hanya pendeta saja yang punya ini. Tidak, Bapak Ibu. Semua, tidak terkecuali, karena kita pribadi di depan Tuhan. Bicara pribadi di depan Tuhan, tidak ada pangkat pendeta lagi, tidak ada pangkat evangelis lagi, tidak ada pangkat pastor lagi. Semua orang punya nilai yang sama di depan Tuhan, pribadi di depan Tuhan. Oleh sebab itu hubungan dengan Allah itu harus dibangun dengan baik oleh kita semua. Wajib dan tidak bisa tidak. Wajib memiliki hubungan yang baik dengan Allah dan memiliki ketergantungan dengan Roh Kudus, berintegritas dan bertanggung jawab, menjalankan kepemimpinan sesuai iman Kristen. Ya kita, ya saya berjuang semaksimal mungkin dalam situasional apapun yang saya hadapi. Kualitas kepemimpinan itu harus didasarkan pada iman Kristen. Ya contoh sederhana misalnya, ketika suasana terjadi pada situasi kerja, yang saya lihat adalah apa perkenan Tuhan di dalam ini semua. Ya, ini kan cara kita masing-masing. Dan itulah salah satu indikasi sifat-sifat orang yang membangun kepemimpinan Kristen dalam dirinya. Nah, oleh sebab itu kita sebagai pengurus prakarya, sebagai ketua-ketua lembaga apapun harus terus membangun kualitas kepemimpinan Kristennya. Hidup saleh, hidup hati melayani dan seterusnya. Ya. Kemudian cerdas mengolah waktu. Ya, kembali lagi soal waktu. Ya. Cerdas mengolah waktu kita. Waktu bekerja, waktu untuk berkeluarga, waktu untuk pelayanan. Nah, itu yang saya katakan tadi, sulit-sulit susah sekarang ini. Seperti Pak Ketua ini, Pak Ketua kita. Beliau itu kemana-mana, kesana. Kira-kira kapan waktu dengan istri dan anak-anak? Pasti tidak akan semudah kita yang pulang kampung dari pagi sampai sore selalu bersama istri dan anak. Tapi kalau beliau tidak, tapi ada pola kerja
diri beliau dengan waktu-waktu yang dimiliki. Dan oleh sebab itu hubungan suami istri tetap terjaga dengan baik. Ya. Demikian juga soal pekerjaan. Ketika harus bekerja, ketika saya harus berangkat, apa yang saya lakukan? Ketika saya berada di tempat yang jauh dari anak buah, apa yang saya lakukan? Ketika pulang, apa yang saya lakukan? Ada kualitas waktunya. Ya. Ya. Kemudian memiliki karakter Kristus. Saya kira tema ini, pernyataan ini sesuatu yang berat. Menjadi karakter Kristus, memiliki karakter hidup suci, pemaaf, rendah hati, kasih, tanpa batas, sabar dan rendah hati, tabah, setia dan taat pada kehendak Allah. Ya, kalau kita merasakan berat sekali Pak. Berat. Coba buka slide yang paling. Oke, coba ya kita renungkan. Ini saya pertanyakan beberapa waktu lalu. Kasih dalam konteks kehidupan orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus adalah konsep utama yang diajarkan dalam ajaran Kristen. Kasih adalah sikap dan tindakan manusia untuk mengasihi dan memperhatikan sesama, seperti dilakukan oleh Tuhan kepada umatnya. Ya, bayangkan, Kristus mati loh Pak. Ngapain Kristus Allah sendiri mati di kayu salib untuk kita ketika orang berdosa? Tapi itulah dia, kasih. Lanjut. Bisa dibaca apa ya? Kecil ya. Nah, ini ada 4 pernyataan. Saya tanya kepada beberapa teman saya, coba kamu baca baik-baik, senai baik-baik, renungkan baik. Adakah itu kamu bisa lakukan? Atau mana yang paling senang kau lakukan? Atau mana yang paling berat kau lakukan? Kasih kepada Allah. Oh senang, tapi berat dilakukan. Ya. Kasih pada diri sendiri. Oh itu paling senang itu Pak. Paling senang. Ini cerita apa ya? Ini cerita orang Dayak kalau bagi makanan. Ceritanya kalau cerita ini panjang Pak ya. Ini orang Dayak kalau berbagi daging, kalau dapat satu ekor babi, 3 orang Pak, kan 3 orang, potong-potong 3 selesai. Tapi orang Dayak tidak begitu. Tapi ada orang Dayak sini maaf ya. Dia potong kaki itu dibaginya 3, dipotong hatinya bagi 3, dipotong paru-paru bagi 3, badannya bagi, lalu dia mulai bagi. Nah kebetulan dibagi itu Pak Pendeta Pak. Kalau daging ditaruhnya sini, kalau tulang sini, kalau ini sini. Lama-lama, ayo ambil katanya, diambil ini. Temennya tahu Pak, ini Pak Pendeta itu rupanya mau baginya, dagingnya dia mau ambilnya. Ya Pak maaf ya kalau ada pendeta di sini. Artinya dia bikin dirinya, kenapa juga tidak ya? Kasih lagi daging sama buahnya pikul-pikul kan betul. Tapi kenyataannya masih pilih. Nah, sekarang saya mau tanya di sini. Kasih kepada sesama, kasih kepada musuhmu. Mana yang paling berat? Mana yang paling berat? Coba di sini yang paling berat mana Pak? Dari 4 ini? Yang sana? Ya. Semua yang saya pertanyakan semua jawabnya Pak. Susah mengampuni musuhnya. Tapi ketika dulu Pak, saya belajar mengampuni, memaafkan orang. Saya tidak ikhlas juga Pak. Sudahlah, habisi dia. Tapi bangun pagi, saya baca, jam 4 subuh saya baca Alkitab. Kenapa terbaca ayat yang mengatakan kamu tidak boleh menghakimi, karena hak itu hanya pada Tuhan. Sadar saya, kok kalau itu jangan tidak jadi. Jadi sulit ternyata kita memaafkan orang, mengampuni orang sulit. Karena disinilah sebenarnya kekuatan kita sebagai orang percaya. Mengampuni musuh kita, mengasihi musuh kita berat. Terbukti kan Pak ya? Berat. Tapi siapa yang bisa mengalahkan dirinya dan mengampuni dan memaafkan musuhnya, itulah orang pilihan di depan Tuhan. Oleh sebab itu, kita bayangkan Tuhan Yesus ketika tangannya terpasung di kayu salib, yang diucapkannya apa?
Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bayangkan Bapak Ibu, dia Tuhan, dia Allah sendiri, yang dia bisa apa saja, tapi kenyataan dia tunjukkan kerendahan hatinya, kemuliaan hatinya. Ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi ini sifat. Kembali Pak. Jadi kita harus memiliki karakter Kristus. Suka tidak suka, saya manusia, ya manusia. Siapa bilang Bapak bukan manusia? Tapi kita harus berjuang menjadikan diri kita sebagaimana Kristus mengajarkan kepada kita. Berat, tapi itulah sebuah tantangan kita. Lanjut. Nutrisi hidup seimbang sebagai pria Kristen. Seorang pria harus menyadari bahwa dia merupakan satu pribadi depan Tuhan. Itu yang saya katakan tadi. Ketika kita menjadi pribadi depan Tuhan, apakah kita sebagai seorang pekerja, ingat, sekalipun apapun kekuasaan pemimpin, apapun tuntutan organisasi, tuntutan perusahaan, tetap kita kedepankan diri kita sebagai pribadi di depan Tuhan. Ingat, punya roh, punya jiwa yang kokoh, punya tubuh yang sehat, punya iman yang sehat. Dimanapun berada, tidak akan hanyut oleh arus, tidak akan terbawa arus, apalagi terpelanting dari arus, tidak akan pernah. Seorang pria harus mampu mempresentasikan dirinya tanpa alasan. Artinya, Bapak Ibu, di dalam ruangan ini tanpa alasan, Bapak Ibu, kita adalah orang Kristen. Itu yang saya katakan tadi, sering orang tidak merasakan, tidak menjadi konsep ini adalah dia pribadi depan Tuhan dengan roh yang ada datang dari Tuhan ke dalam diri kita, berdiam dalam diri kita, menyatu dalam jiwa kita, dan menguatkan iman kita. Ini kadang-kadang kita tidak sadari. Oleh sebab itu, kita kadang-kadang tidak mampu mempresentasi kita sebagai orang Kristen. Paling banyak kita, kalaupun kita berdoa, bisik-bisik ke hati ketika kita ada di warung. Duduk, amin. Sekarang kita betul-betul berdoa seperti di rumah. Kita kadang-kadang makan di meja makan, doa sepakat dari bumi ke bumi, dari ujung langit ke ujung langit doanya. Tapi ketika di warung, dia tuluk, amin, selesai. Ya, ini boleh banyak kenyataannya. Kemudian itu seorang pria harus sadar sepenuhnya bahwa dia hidup melakukan kehendak Allah. Ya betul. Kita melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah itu perbuatan yang telah disiapkan Allah sebelumnya. Dia mau kita hidup di dalamnya. Hidup di dalamnya. Inilah konsep diri kita sebagai pribadi depan Tuhan. Seorang kaya di sini tidak bisa tidak. Pria seutuhnya di dalam Tuhan. Amin. Pria seutuhnya di dalam Tuhan. Amin. Itulah para pakar yang hadir hari ini. Bukan orang yang datang karena ada tugas sebagai bagian pengurus, datang sini ada retreat, selesai. Bukan. Tapi kita di sini sadar sepenuhnya kita mempresentasikan hidup kita sebagai orang yang percaya, melakukan kehendak Allah. Lanjut. Wujud apapun yang dilakukan dengan dikerjakan semua standar Allah. Ya. Jadi apapun kita ada di sini, jangan yang di luar standar Allah. Apa standar Allah itu? Ya kalau lagi-lagi saya katakan tidak ada yang lain. Firman Tuhan, Alkitab. Semua standar kita ada di sana. Kalau saya membuat narasinya, ya narasinya pasti berbeda-beda antar kita ini. Tapi kalau kita membaca narasi di firman Tuhan, satu sama. Ya mungkin berbeda dalam penafsiran aja, pemahaman saja. Ya. Kemudian hasil apapun yang dicapai, baik menyenangkan ataupun tidak, semuanya menjadi rasa syukur kita. Ya senangkah, tidakkah, ya kita tetap bersyukur. Bukan aku lagi, tapi semua karena Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi inilah kesadaran kita tentang nilai-nilai yang menjadi kekuatan kita sebagai orang percaya, sebagai seorang perkarya. Bahwa bukan karena aku lagi, tapi karena Kristus yang ada di dalamku.
Itu pernyataan Paulus kan. Jadi sama hal dengan saya, ketika saya berada di satu tempat, bukan karena aku lagi, tapi karena Kristus. Saya mau jadi apa, bukan persoalan. Karena Kristus mengatakan, bukan kehendakmu yang jadi, tapi kehendakku. Kehendak Allah. Lanjut. Kesimpulan utama dari karya pria yang bekerja berkeluarga mulai adalah bahwa seorang pria dapat berhasil dalam kehidupannya dengan menjalankan perannya, tanggung jawabnya dalam bekerja, dalam berkeluarga, dalam pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya keseimbangan kehidupan pribadi, profesional, dan sosial. Nah, oleh sebab itu kita katakan tadi, kita di tempat ini bukan sekedar kita ini sebagai seorang anggota gereja, pengurus gereja, tapi kita adalah bagian yang terkait daripada kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, presentasi kehidupan kita saat ini, kapan dan ke depan harus mempresentasikan pribadi kita, ya, sebagaimana sekarang pribadi kita di depan Tuhan yang hidup di tengah-tengah arus dunia ini. Dan untuk itu kita harus tetap tegak berdiri, tidak akan pernah goyah. Karena pada akhirnya yang menyatakan pada kita, kamu harus hidup normal, kamu harus hidup berkualitas, kamu harus hidup sempurna. Karena syarat hidup kita masuk surga hanya dengan normal, berkualitas, dan sempurna. Jadi Bapak Ibu Saudara dan rekan-rekan semua, pengurus gereja, berkarya apapun juga, marilah kita semua sadar tidak kecil kita depan Tuhan, tidak kecil juga kita depan manusia. Karena ukurannya, apapun yang kita kerjakan adalah kesatuan dari gerak kekuatan kecil menjadi kekuatan besar. Dalam kebersamaan itulah kita bisa menciptakan karya-karya besar untuk melihat Tuhan di dunia ini melalui wadah, kegiatan, aktivitas gereja kita, Gereja Kemah Injil Indonesia. Lanjut. Revolusi kehidupan. Tempat tidak mengubah kita, tetapi kitalah yang membuat tempat. Ini tema bukan saya kutip dari mana-mana, tapi pengalaman hidup saya berpuluh-puluh mulai saya jadi orang mengerti, paham, interaksi dengan dunia ini, dengan dunia kerja saya, dunia keluarga saya, dunia pelayanan saya berkesimpulan bahwa tempat tidak mengubah kita, tapi kitalah yang mengubah tempat. Bapak bisa bayangkan, Bapak Ibu Saudara, ada satu kecamatan yang setiap orang selalu bertanya ketika melakukan sesuatu. Jemuran pun tanya saya bilang, masa soal jemuran ini nanya saya? Lalu saya mulai membangun, setelah saya paham apa yang dari mereka, ya kalau istilah orang itu mereka tingkat pengetahuannya, skillnya, SDM-nya rendah. Tapi mereka tidak salah karena itu. Yang salah pemerintah, yang salah orang yang membuat mereka seperti itu, tidak mendidik mereka. Jadi mereka seperti itu. Saya berkesimpulan, saya mampu ke mereka dalam beberapa waktu ke depan. Pertanyaan itu hilang. Dia tidak bertanya lagi bagaimana buat pagar ini Pak, bagaimana buat ini Pak. Kalau kamu mau ke rumah mau tinggal di mana, nggak ada pertanyaan itu lagi. Kalau dulu Pak, ketika saya bongkar rumah, kalau bongkar rumah mau tinggal di mana? Saya tinggal di pohon kayu, nggak ada monyet pun tinggal pohon kayu saya bilang. Kenapa? Nalari ngejalan. Ya sebelum bangun rumah ya jangan bongkar. Gitu. Ya, tapi kenyataannya dia bertanya, kenapa? Karena kualitas. Dari pengalaman-pengalaman itu muncullah tema ini, slogan ini. Tempat tidak mengubah kita, tapi kitalah yang membuat tempat. Akhirnya Pak Ketua setuju betul dan beberapa pendeta setuju dengan ini. Terus pengurus wilayah, pengurus gereja di daerah. Kenapa? Ada pendeta ditugas ke kampung sana menolak. Susah Pak, orang situ susah Pak, budaya beda Pak, nolak dia. Ini paling banyak. Dan mudah-mudahan di sini tidak ada pendeta yang menolak ditempatkan di mana-mana Pak. Enak, naik mobil, naik motor, tiba-tiba jalan kaki di tempat pelayanan. Ada ya Pak, nolak itu. Nah, ketika saya ditugaskan dulu, tidak nolak saya. Apa boleh buat? Saya ditaruh sini, apa yang saya buat? Saya ubah. Dan itulah yang melahirkan nilai-nilai kekuatan dari konsep yang saya ciptakan ke depan. Yang saya sebut gerakan desa membangun. Percaya sepenuhnya pada rakyat.
Dan yakin percaya yang mengerti apa dan bagaimana memenuhi kebutuhan hanya dia. Oleh sebab itu mampukan dia, yakin percaya pasti berubah. Nah itulah artinya tema ini. Tempat tidak mengubah kita, tapi kitalah yang mengubah tempat. Dimanapun kita berada, lebih-lebih hari ini, ketika datang ke sini mungkin sama-sama pemahaman konsep dirinya, sama-sama memahami konsep organisasi perkarya misalnya, setelah diisi oleh para narasumber, termasuk yang saya sampaikan hari ini, bukan tempat yang mengubah, tapi kamu yang mengubah. Ketika kamu menjadi penulis perkarya, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan, seperti apa profil para perkarya, para laki-laki yang kemudian menjadi tokoh-tokoh gereja. Nah ini. Kemudian kedua, memberi dan menerima merupakan sifat hidup yang mulia. Ya, pernyataan konsepnya sederhana, tapi inilah landasan kekuatan yang sangat besar sesungguhnya, menyatukan kekuatan-kekuatan kecil menjadi kekuatan besar. Memberi dan menerima merupakan sifat hidup yang mulia. Ini sulit, ya, seperti tadi, memberi, maunya menerima. Tapi konsep yang dimasukkan di sini nanti kita coba refleksikan. Kita coba, mohon maaf, kita bermain sedikit. Bisa kita berdiri? Berdiri. Ya, kenapa kita sudah berapa lama nih Pak? Tinggal 20 menit berhasil saya. Oke. Kita mainkan jari kita begini. Jadi tangan relax saja, relax, nikmati saja Bapak, tidak usah lihat kiri kanan. Lihatlah Bapak sendiri. Tangan ini seperti ini. Ya, tolong buat begini. Sudah begini, buat begini. Ya, relax. Coba Bapak-bapak pertemukan ujung jarinya masing-masing. Kelingking ke kelingking, jempol ke jempol dan seterusnya. Pertemukan. Ya, pertemukan sudah. Coba tekan sekuat-kuatnya, sama-sama kiri kanan, sekuat-kuatnya, tekan sekuat-kuatnya, tekan. Boleh bisa lihat nggak ada tenaga menekan nih. Tekan sekuat-kuatnya, jangan begitu, tekan sekuat-kuatnya. Kalau ini Pak, kemudian tarik. Ya, apalagi ini kan sebentar, pelan-pelan udah lepas, ya. Dipertemukan bentuknya. Sekarang kita ubah. Apa artinya Pak? Ketika semua orang tidak pernah mau memberi ruang, ketika semua orang tidak pernah mau memberi tempat, ketika semua orang tidak mau menerima kehadiran orang lain, percaya saja, tidak ada kekuatan apa-apa, bahkan bisa hancur total. Berkarya setinggi apapun pangkatmu sebagai ketua, jangan katakan pengurus di bawah sana lebih rendah dari kita. Tidak. Tempat dia kekuatan tidak akan ada. Oleh sebab itu, jangan seperti ini. Jangan seperti ini. Ini orang ego. Ini orang naik. Karena intinya manusia itu dari rumus Alkitab pun, dari rumus sosial pun, ilmu sosial pun katakan kita adalah makhluk sosial yang saling berinteraksi. Harus membangun satu kesatuan, tapi kenyataannya sering seperti itu. Tidak pernah memberi ruang untuk. Sekarang kita ubah. Mari kita memberi ruang untuk siapa saja, memberi kesempatan untuk hadirnya orang-orang dalam diri kita, terima dengan sebaiknya. Mari kita lakukan seperti ini. Satukan, masukkan ke dalam jari-jari kita masing-masing. Padukan, letakkan baik-baik, seenak-enaknya rasa Bapak. Jepit dan jepit sekuat-kuatnya, jepit sekuat-kuatnya dan tarik sekuat-kuatnya, jepit dan tarik. Bisa lepas? Tidak bisa lepas Pak, kecuali Bapak melepaskannya. Apa yang kita pelajari, apa yang kita pahami, apa yang kita cerna dari ini Pak, kalau kita semua saling mengisi ruang-ruang kosong kita dengan kekuatan yang ada pada setiap orang yang ada di ruangan ini, saya akan percaya gereja Kemah Injil Indonesia akan menjadi kekuatan besar mengubah Indonesia. Yang penting sadar, jangan terus gereja saja, itu harus masyarakat juga. Kalau diundang oleh pemerintah hadir,
diundang ketua RT hadir, diundang kepala desa hadir, diundang camat hadir, diundang bupati apalagi kalau diundang presiden datang. Kenapa? Kita penting menyatu dengan kekuatan-kekuatan besar lainnya. Nah, inilah prinsip yang saya yakini, yang saya percaya. Menerima dan memberi itu adalah konsep diri yang mulia. Tidak mudah, Pak. Terima kasih. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk kalian semua. Tidak mudah membangun sifat menerima orang lain. Tidak mudah. Tapi percayalah, bangunlah sifat-sifat untuk siap menerima dan siap memberi. Dan itulah kekuatan diri kita. Lanjut. Lanjut. Giat hidup harmonis. Ucapkanlah kata indah mengawali harimu di pagi hari. Jadilah orang yang pertama meminta maaf kepada pasangannya dan para sahabatnya. Selalu bersyukur dan berempati. Selalu berdoa bersama-sama. Kenali, hormati diri sendiri dan orang lain. Selalu positif, optimis, semangat, gembira dan bahagia. Saya sekarang menanamkan ini kepada anak-anak saya dan istri saya. Semangat, gembira, bahagia bersama Tuhan Yesus. Apa makna ini Bapak Ibu Saudara, tema ini? Sekarang sering ya, kita kehilangan jati diri kita sebagai suami, kehilangan jati diri kita sebagai pemimpin rumah tangga, pengendali rumah tangga, karena kita tidak pernah tahu apa nilai baik yang kita bangun dalam keluarga, dalam pergaulan kita, dalam kesatuan persahabatan kita, agar ada soliditas, kekokohan, keeratan hubungan dalam rumah tangga. Ya misalnya Bapak Ibu, saya mau tanya, mohon maaf ya, jujur ya, dijawab angkat tangan boleh, tidak jawab boleh, tapi dalam hati. Siapa yang mengucapkan kata-kata pujian kepada istrinya, istriku yang ku sayangi, yang ku cintai, betapa cantik kau pagi ini, atau sepadan dengan itulah. Siapa yang mengucapkan kata-kata indah di pagi hari ketika bangun pagi? Saya yakin banyak yang bisa tapi tidak melakukannya. Betul? Betul? Kenapa saya katakan begitu? Banyak yang bisa tapi tidak melakukannya. Karena apa? Kalau Bapak tidak sayang kepada istri Bapak, tidak menjadi istri Bapak. Ketika Bapak mengenal diri sebagai seorang wanita, oh cantiknya, mulai terjadi pergolakan di hati, pikiran, saya mau pacaran sama dia. Ketika datang, mulailah bujuk rayu, aku sayang kamu, aku cinta kamu. Ayo, kita nikah yuk. Ketika menikah lupa semua itu, yang terjadi biasa-biasa saja. Lama-lama biasa, suang kuku, akhirnya dingin semuanya. Yang terjadi apa? Pantat dengan pantat yang ketemu, belakang dengan belakang yang bertemu. Dan itu terjadi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, mulailah ucapkan kata indah mengawali hari di pagi hari. Saya bisa membuktikan itu dulu ketika saya tidak melakukan ini, Pak Ketua. Istri saya berlaku beda. Walaupun kami ya, saya maaf ini kesaksian. Saya bertemu dengan istri saya tidak pernah pacaran. Tahu-tahu menjadi istri saja. Dalam proses tidak lama, tidak sampai setengah tahun. Karena dia di perbatasan, saya di Samarinda. Ketemunya cuma lewat foto saja. Setiap hari begitu, oh cantiknya dia ini. Kemudian jadi istri saya. Saya katakan, saya berjanji padamu, saya berpacaran ketika kita menjadi suami istri. Dan itu kami lakukan. Anak-anak saya katakan, Pak, ini kayak bapak ini berpacaran. Ya, memang janji kami dulu begitu, saya katakan. Nah, oleh sebab itu, ucapan kata yang pertama itu, cantik tuh hari ini. Aku tambah sayang sama kamu hari ini. Ya, selalu ucapan itu. Ya, jadi orang yang pertama minta maaf kepada pasangannya dan pasangannya. Sulit kan Pak ya? Sulit meminta maaf itu.
Kalau kita salah, ya cepat segera sadari, paham, minta maaf. Tapi kita pemeliharaan. Di dalam gereja banyak orang pindah ke gereja lain itu sebab tidak berani menyatakan maaf pada yang lainnya. Betul Pak ya? Ada yang seperti itu? Ingat ya, berbahaya sekali Pak. Ketika salah, hapus kesalahan itu dengan Pak, kalau saya salah minta maaf, Pak beri kesempatan saya mau berbagi, percaya kita menjadi sahabat yang baik. Saya kira ini ucapan kata yang pilihan diksi ini bagus ya. Memang sulit dilakukan. Tapi marilah, karena kiat kehidupan yang harmonis itu harus didahului oleh yang indah-indah dari kita semua ya. Saya kira, lanjut. Saya kira demikian dari saya, mohon maaf kalau berkenan ya. Mungkin hal-hal yang saya sampaikan tidak pas, tapi dipas-paskan saja. Semoga yang saya sampaikan berkenan, jadikan ini landasan untuk semakin meningkatkan kapasitas diri sebagai pria, sebagai perkarya, sebagai tokoh gereja, sehingga kita betul-betul menjadi kekuatan menghidupkan pelayanan, menghidupkan keluarga, menghidupkan dunia kerja kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, demikian pemaparan dari hambanya Bapak Jansen TP, dan saat ini masih ada ruang waktu kita 11 menit untuk ruang tanya jawab. Jadi saya tidak perlu memberikan kesimpulan karena pemaparan tadi cukup jelas. Jadi supaya memperhemat waktu, saya akan membuka satu termin. Jadi untuk 3 penanya saja, karena ini kurang lebih 11 menit. Jadi kita, karena saya lihat di situ setelah sesi ini jam makan siang. Nah, tetapi kalau berkembang saya juga tidak untuk masalah karena Pak Jansen biasa 2-3 jam ya Pak ya. Oke, saya buka termin untuk tanya jawab. Kalau ada, saya lihat dari sebelah kanan ada. Nah, bisa berdiri Pak dulu. Oke, silakan. Ada lagi? Ya. 2, ada lagi? 3. Oke. Jadi saya silakan penanya pertama. Ya, baik. Selamat siang Pak. Saya Beni dari Papua. Pertanyaan saya terkait topik di siang hari ini. Kita lihat di gereja kita ini yang mungkin ada atau mungkin banyak, saya mungkin tidak bisa menjustice seperti itu, tetapi saya lihat ada beberapa hamba Tuhan yang melayani full time, sampai mungkin kita lihat mereka punya waktu untuk keluarga sangat kurang. Akhirnya dalam pelayanannya dia boleh dikatakan berhasil di dalam pelayanannya, tetapi keluarganya amburadul, anak-anaknya berantakan. Pertanyaannya saya, yang pertama, kira-kira yang jelas kalau kita lihat materi ini, yang bersangkutan pasti tidak bisa membagi waktu ya, tidak bisa membagi waktu dengan baik antara pelayanan dan keluarganya. Nah, pertanyaan saya, kira-kira kita di dalam gereja Kemah Injil ini apakah ada program khusus yang bisa memperhatikan atau yang membantu hamba-hamba Tuhan yang di dalam kasus seperti ini gitu, karena ya saya lihat di dalam pelayanan kasihan gitu, mereka mau kemana gitu, di jemaat atasan di atasnya dia klasis, tapi klasis pun tidak memperhatikan itu gitu, akhirnya bingung mau kemana gitu, siapa yang harus menolong mereka gitu. Nah, pertanyaan yang berikut, saya lihat mindsetnya hamba Tuhan ini bahwa pelayanan di atas segalanya. Nah,
saya bisa katakan bahwa dia sudah memberhalakan pelayanan. Jadi segala sesuatu yang atas namakan pelayanan, dia tidak akan menolak. Bahkan untuk keluarganya pun dia akan menolak, tetapi yang mengatasnamakan pelayanan, dia pasti akan akan kerjakan itu. Nah ini kira-kira bagaimana kita bisa berubah, kita punya hamba Tuhan dengan mindset yang seperti itu? Pertanyaan yang kedua mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, jadi supaya narasumber tidak lupa, langsung saja setiap penanya langsung dijawab. Itu sistem yang akan kita jalankan. Baik Pak, dari Baby Simaila dari Papua, ada pertanyaan tadi khususnya fenomena bahwa kadang-kadang pelayanan seorang hamba Tuhan yang full time kadang-kadang lupa membagi waktu dengan keluarganya, dan pelayanan juga di atas segalanya. Lalu pertanyaannya, siapa yang menolong kalau keluarga hamba Tuhan mengalami, karena banyak kadang-kadang anak-anak hamba Tuhan akhirnya merasa papanya bukan mereka. Ya, silakan Pak. Baik, saya mencoba menjawab pertanyaan, tapi nanti mungkin ini juga ada keterkaitan dengan Pak Dua mungkin ya, dengan pengurus pusat dan daerah wilayah beliau ini. Tapi saya mencoba begini Pak, kalau saya mengambil contoh, saya nggak mau ambil contoh orang, selalu mengambil contoh yang saya pahami, saya mengerti, dan saya bisa bertanggung jawabkan. Ya, bagaimana saya ya memposisi diri saya sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang birokrat misalnya gitu, dalam pekerjaan ya, kemudian dalam melayani gitu. Nah, jadi memang sulit Pak, sulit. Tetapi ketika kita menemukan konsep diri tadi, maka seharusnya kita bisa memposisi diri kita dalam suasana apapun juga. Seperti saya katakan tadi, bisa bayangkan anak-anak saya itu terus terbakar kemana, tapi intensitas perjumpaan kami selalu ada, walaupun tidak langsung. Ya, seperti itu. Jadi konsep diri ini saya kira memang harus dibangun dengan kesadaran diri kita, dan kalau Bapak paham tadi, tahu, kerjakan, jadikan, tahu, ya harus banyak membaca, banyak memahami berbagai konsep yang harus kita kita polahkan menjadi nilai diri kita. Dan saya kira kita dalam ruangan ini bisa mempraktekkan yang sama. Bisa membayangkan, ya kalau saya berpikir saya punya pekerjaan, ya mungkin saya nggak bisa hadir di sini, ya seperti itu. Ya dalam sela-sela waktu saya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan lain, saya harus membuat materi ini, dan membuat materi ini tidak bisa dalam 1 hari 2 hari Pak. Saya mencoba untuk mendalami konsep ini dulu, baru saya ini. Nah, seperti itu. Jadi jangan Bapak kira-kirakan ini saya buat dalam 1 hari 2 hari. Enggak Pak, Bapak mau bisa berbulan nih Pak. Ya saya bergumul dengan waktu yang ada, ketika saya harus hadir di 91 hari, maksudnya jadi kerayan, saya buat konsep juga di sana. Ya, bagaimana dulu kerayan itu gelap gulita, tetapi karena Kristus masuk ke kerayan menjadi terang. Saya presentasikan seperti tabir bait suci terbelah. Nah, artinya marilah kita semua yang ada ya sebagai bagian yang terpisah dari gereja kita, lebih-lebih para hamba Tuhan harus banyak membaca, banyak mencernai, banyak menggali ilmu, sehingga dia bisa menjadikan itu. Karena orang tua katakan berbuat baik kamu, tapi harus sekolah. Kalau kamu nggak punya ilmu, kamu nggak bisa berbuat baik. Karena dengan banyak ilmu kamu tahu bagaimana cara berbuat baik. Nah, saya kira itu Pak ya, jawaban pertama. Kemudian yang kedua, ya saya kira full time. Ya, saya pernah diperhadapkan dengan, karena saya juga menjadi penasihat di gereja. Saya tiba-tiba didatangi oleh satu teman penasihat juga. Dia katakan begini, Pak, di gereja kita ada setan kan ya? Saya kaget dengan pernyataan itu. Karena pendeta tua Pak, jadi pengurus, jadi penasihat. Dia katakan ada setan di gereja kita. Saya mencoba mencari apa ini maksudnya, pasti ke orang ini. Lama-lama saya baru paham. Ternyata orang yang dikatakan setan itu marah karena Pak Pendeta full time, harus full time. Tetapi dia punya anak, dia harus bekerja untuk mendapatkan makan, mendapatkan hasil untuk anaknya kuliah.
Sementara penghasilan dia sebagai pendeta tidak mungkin menjadikan dia mampu menjadi orang tua yang baik bagi anak-anaknya. Terpaksa dia harus pelihara babi. Nah, karena pelihara babi, ya menurut dia terganggu lah. Saya katakan, Pak Pendeta, kamu 100% nggak jadi pendeta? Iya. 1% nggak memelihara babi? Iya. Ya kalau begitu nggak ada masalah. Apa masalahnya? Kalau kamu sama-sama 100%, apa kurangnya, apa buruknya? Ya demikian juga sekiranya yang lain. Ya, sebagaimana saya katakan, normalnya menjadi petani itu apa yang harus dipenuhi? Normalnya pendeta itu apa yang harus dipenuhi? Normalnya menjadi seorang pegawai itu apa yang dipenuhi? Normalnya suami itu sebagaimana penuh? Harus penuhi. Dan percaya saja Bapak, kenapa saya katakan tadi ada ayat yang mengatakan Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka. Apa yang kita lakukan? Ya kira-kira begitu Pak ya. Oleh sebab itu, saya mengharapkan para hamba Tuhan ini jangan ada keraguan untuk 100% mengerjakan apapun yang dikerjakannya. Apakah menjadi pelayan, apa menjadi pendeta, kerjakan 100%. Apa menjadi apa, kerjakan 100%. Tidak usah ragu. Yang penting tahu membagi waktu yang ada, memprioritaskan pekerjaan apa yang harus dikerjakan. Jangan ya karena susah mendapatkan biaya anak lalu fokus pada lupa lagi membawa ibadah subuh, kira-kira gitu ya. Nah ini dari saya. Nah mungkin dari pengurus gereja ada mungkin jawabannya. Karena arah pengajaran ada dari gereja kita. Mungkin saya serahkan kepada Pak Ketum langsung ya, karena ini menyangkut juga masalah organisasi. Kebetulan Pak Ketum hadir di sini. Oke, silakan. Ya, saya rasa karena waktu saya menjawab singkat saja, itu sebabnya kita melakukan namanya retret gembala. Dan di SPT pun diingatkan bahwa gembala itu dia sedang memasuki universitas kehidupan, University of Life. Artinya dia tidak boleh berhenti belajar dan dia terus disedarkan dan dia terus dipulihkan. Dia harus terus belajar. Itu sebabnya ketika kita mengadakan rakernas dengan retret itu hanya model bahwa itu kiranya bisa diterapkan di wilayah daerah yang mengisi materi-materi yang bukan hanya berisi tentang peraturan-peraturan gereja atau anggaran dasar, tetapi juga hal-hal yang memperkaya ilmu, filosofi pelayanan, teologi of ministry atau apa itu arti melayani, bagaimana menjadi relevan terus dan seterusnya, sehingga pola pikir konsep-konsep pelayanan bisa terus diperbaharui. Saya rasa itu aja Pak tambahan. Ya saya kira mungkin gitu Pak ya. Jadi kalau kesimpulan saya coba terkait dulu normal tadi, ya nilai normal, berkualitas dan sempurna itu. Kalau kita semua berangkat dari situ, saya percaya kita tidak akan keburukan memahami kapasitas memahami posisi. Ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Saya silakan penanya kedua di sebelah sini tadi. Silakan Pak. Nama dari mana Pak? Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya dari Kalimantan Timur. Nama Pak? Nama Yus Besar. Pertanyaannya singkat aja Pak. Mungkin waktu kita terbatas. Tadi awal penyampaian Bapak mengatakan seorang pria harus seorang normal, berkualitas dan sempurna. Memang ketika pernyataan tersebut sangat bagus dan mungkin menjadi kebutuhan setiap orang, apalagi bagi seorang pria sebagai pemimpin keluarga. Pertanyaan saya Pak, bagaimana cara memiliki ketiga predikat itu supaya benar-benar melekat pada diri seorang pria Kristen Pak? Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya langsung ke narasumber. Baik, bagaimana Pak ya? Jadi kita mempraktekkan kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu akan mempresentasikan kehadiran Allah dalam diri kita. Ada firman yang mengatakan bahwa kalau saya tidak sebut ayatnya, saya tidak lupa ayatnya. Tapi ya, kalau saya ucapkan itu, Bapak pasti akan tahu itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sudah didengar, semua yang disebut kebajikan, dapat bunyi pikirkan itu. Siapa di ruangan ini paham ayat itu dan betul-betul mempraktekannya. Kita membacanya saja, tapi kita tidak pernah mempraktekannya.
Kenapa saya katakan mempraktekkan? Apa yang benar? Berapa kali Bapak baca Alkitab setiap hari? Berapa kali Bapak mempraktekkan setiap hari? Yang saya katakan, Bapak paham, tapi tidak bisa memperagakannya, tidak memperlakukannya. Ini kenyataan. Kita harus berjuang, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, para pria ini, para pengurus perkarya, kita harus berjuang membangun konsep diri kita seperti karakter Kristus. Harus berjuang. Ya, dalam buku saya yang baru nih, saya nulis Lentera Hati. Saya katakan sempurna itu wajib dan wajib. Karena saya mau ngubah buku tentang konsep diri. Jadi, Pak, bagaimana kita mempraktekkan itu? Ya harus namanya sebagai orang Kristen tidak bisa setengah, Pak. Tidak ada Pintan 5 itu. Pintannya 100 semua. Betul, Pak ya? Kalau Tuhan itu kan tidak bisa setengah-setengah, nggak ada, 100%. Nah, oleh sebab itu berjuang, Pak. Ya kalau saya katakan begini, memang pernyataan ini ya enak saja sih ucapan ini, Pak. Tapi memang ya seperti saya katakan, sesuatu yang sangat kompleks. Memperjuangkan diri kita menjadi pribadi yang berkarakter Kristus yang berat. Apalagi tadi itu, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, itu susah. Tapi kalau Bapak mau lakukannya, bacalah Alkitab bagaimana menjadi orang yang benar, memikir hari benar. Nah, jadi saya kira gitu, Pak ya. Jadi bertekadlah. Ya harus dilatih, Pak. Ya ini kesaksian saya. Ketika dulu saya baca ayat ini, saya nggak paham bagaimana berpikir benar itu. Ya, ternyata belajar membaca Alkitab lama-kelamaan membangun kemurnian dalam saya berpikir. Ketika mikir yang baik-baik, hilang yang negatif. Akhirnya stres, tekanan menjadi hilang. Nah, itu harus latihan, Pak. Ya, harus latihan. Ya namanya beribadah. Kata Paulus kan harus berlatih. Salah begitu, Pak ya? Ya Pak Pendeta ya, beribadah itu berlatih, berlatihlah beribadah. Nah, jadi saya kira begitu. Jadi kalau untuk menjadi orang yang normal, berkualitas sempurna itu harus kita lakukan dengan latihan-latihan yang terus-menerus. Saya kira gitu, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Langsung ke penanya ketiga, silakan. Panitia, kita tolong ya. Baik, saya langsung aja. Nama saya Edi Beson dari Kalbar Wilayah 2. Saya sangat diberkati oleh materi luar biasa, Pak. Terima kasih untuk materinya. Ini pria, pekerjaan dan pelayanan. Dan salah satu pekerjaan dari Pak pria adalah sebagai seorang politik. Dan kebetulan Bapak adalah sebagai orang politik dan kita akan memasuki tahun politik. Saya ingin menanyakan bagaimana sikap atau tanggapan Bapak berkaitan dengan politik praktis yang saat ini. Seperti kita ketahui bahwa politik ini ya dikatakan kotor, menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan, dikaitkan dengan iman Kristen, supaya memang kita sebagai iman Kristen tidak mengikuti politik-politik dunia seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua berkaitan dengan bagaimana tanggapan Bapak dengan satu statement yang berkata politik dalam gereja, gereja dalam politik. Politik dalam gereja saya artikan bahwa politik dunia ini sudah dibawa ke dalam gereja, baik itu dalam pemilihan ketua wilayah, ketua daerah, bahkan gembala. Bahkan ada money politik seperti itu mungkin di daerah saya lah, mungkin tidak di daerah lain. Itu terjadi. Bagaimana tanggapan Bapak? Nah itu. Dan juga ada gereja dalam politik. Bagaimana tanggapan Bapak berkaitan dengan gereja, organisasi kita yang terlibat politik praktis, baik itu pengurus wilayah, pengurus daerah, dan gembala yang terlibat dalam politik praktis. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya langsung serahkan ke narasumber. Silakan, Pak. Ya, ini pertanyaan yang baik sekali, yang menjadi perdebatan dan jawabannya pasti beda-beda semua. Beda semua.
Tapi karena saya ini, dunia saya lengkap Pak. Saya orang pemerintah, birokrat juga, mantan birokrat, 32 tahun menjadi birokrat Pak. Saya juga orang politikus juga. Ya mohon maaf kalau saya sebut partai saya, bukan kampanye loh Pak ya. Saya menjadi Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Utara dan juga menjadi Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Pengurus Pusat. Ya. Saya juga penasihat gereja juga. Bahkan lengkap Pak, penasihat daerah, penasihat wilayah, pusat-pusat lagi Pak. Lengkap kan? Kemudian saya juga Ketua Persekutuan dan Kebudayaan Indonesia Pak. Lengkap. Dan kalau disebut banyak Pak, ya saat ini, bisa Bapak bayangkan seperti apa saya menempatkan diri saya. Mungkin Bapak pikir saya seperti bonglor, enggak. Saya tetap Pak Jansen dan kapasitas diri saya sesungguhnya sebagai orang yang percaya. Jadi itu utama, bahwa itu. Karena kita menjadi orang itu harus berintegritas, nilainya jujur, ya, nilai-nilai yang kebaikan dan kebenaran. Dan kalau kita punya nilai itu, dimanapun kita berada, tidak ada yang bertentangan. Nah, satu kesempatan Pak Ketua, saya ini kan bicara politik kan, karena Bapak yang ngajak politik di sini, tapi bukan praktis loh ya. Pemahaman ini penting. Ini dunianya, masanya sudah. Jangan alergi dengan politik. Siapa yang tidak merasa mendapatkan manfaat dari politik, itu manusia yang tidak mengerti. Kita ada di tempat ini, ada unsur politiknya juga. Ada kebijakan-kebijakan tiket naik, kemudahan apa-apa, itu semua produk politik. Siapa yang tidak merasa menikmati produk politik? Semua. Ya. Nah, saya apa tadi itu ya? Ya. Praktis ya. Nah, praktis. Jadi saya memposisikan diri saya pada saat saya menjadi politikus, ya politiknya saja. Ketika saya menjadi birokrat, ya birokrat saja. Tidak ada orang kenal saya sebagai, tidak ada banyak. Bukti Bapak kan tidak banyak kenal saya sebagai wakil ketua umum Partai Demokrat. Ada tahu. Karena memang saya tidak akan mohon maaf saja. Orang Dayak yang pertama menjadi wakil ketua umum sebuah partai besar itu saya. Tapi tidak ada yang tahu itu. Tidak ada yang tahu itu, karena memang saya tidak pernah tapi kapasitas diri saya sebagai seorang politikus saya tampilkan ketika kami berada dalam ruang politik. Tapi kalau ruang birokrat, saya pemimpin Demokrat, saya tidak pernah bawa masalahnya dukungan ke partai saya kepada saya untuk apa, tidak pernah. Anak buah saya silakan bebas, satu saja saya minta, jangan bicara. Tapi kalau sudah bicara, berarti melawan sudah. Tapi kalau berbeda prinsip, silakan. Kenapa? Politik itu bukan bermusuh Pak. Politik itu alat kekuasaan untuk menciptakan kebaikan di tengah-tengah perjalanan dunia. Itu. Jadi jangan kita berbeda politik, bermusuh. Itu salah. Itu politik apa itu ya? Orang kerdil itu. Nah, memang persoalannya Pak, ini saya kira zaman sekarang ini penting ya saya sampaikan. Karena ini perdebatan dalam gereja Pak. Ya. Tidak bisa tidak. Politik itu perlu kita pahami, perlu kita cerna, perlu kita tahu manfaatnya. Ya politik itu, ya. Nah, politik berbeda itu sah. Karena masing-masing punya ideologinya. Partai ini ideologinya apa, cara kerjanya seperti ini, walaupun tujuannya sama, satu, untuk kepentingan negara. Nah, kalau untuk itu, kenapa harus berbeda? Tapi untuk menyampaikan pesan-pesan sesuai dengan indikator partainya memang pasti berbeda. Tetapi kan tidak perlu harus berdebat sampai bermusuh. Ini kesalahan. Saya katakan berbeda bukan berarti bermusuh. Sekarang banyak. Apa sebabnya? Integritas sebagai seorang tokoh politik yang rendah. Oleh sebab itu kesalahan terbesar di Indonesia, boleh silakan dipublikasikan. Kesalahan terbesar dalam politik kita adalah pola rekrutmen yang salah. Mau jadi politikus, yang dipikirkan apa? Harusnya kamu yang layak. Kenapa? Kamu pantas menjadi perwakilan kami di DPR karena kamu mampu membaca tanda-tanda zaman, mampu membaca hal-hal yang penting untuk rakyat. Baru jadi anggota DPR. Ini enggak. Menjadi anggota DPR sudah duduk baru mulai baca politik. Apa yang terjadi? Entah semua. Itu yang terjadi. Banyak yang enggak jelas ini.
Itu. Nah, kalau pendeta dulu juga pernah Pak, jangan Pak pendeta jadi anggota DPR. Kenapa saudara? Dia pendeta bertentangan. Siapa yang bilang bertentangan? Saya katakan tidak bertentangan. Yang jelas itu ketika kamu lihat kiri kanan, itu yang salah. Kalau lurus saja, nggak ada yang salah. Karena perbincangan kita buat perda tentang pengaturan tarif listrik, harga minyak, apa yang salah di situ? Ketika menentukan harga BBM, dia baca dari situasi. Di Papua itu sulit itu. Harganya ya dinaikkan karena ongkos tinggi, tapi di subsidinya tinggi. Nah, kira-kira kan gitu. Itu politik, Pak. Jadi jangan salahkan. Kalau pendeta jadi anggota DPR malah lebih baik, supaya tidak ada yang ke kiri ke kanan. Ini contoh Pak, mohon maaf ya. Tapi ya kalau ini dalam ruangan ini saja, jangan keluar. Saya kan sudah berpuluh tahun, jadi saya pernah jadi sekda Pak, kepala badan terusnya. Jadi kalau bawa anggota DPR berangkat, tapi tolong di ruangan ini aja Pak ya. Saya bawa anggota DPR, saya bawa mereka nginap di hotel yang bagus. Yang bagus dalam pengertian saya sehat. Ya, sehat itu tidak ada macam-macam lah. Tidurnya enak. Nah rupanya mereka nggak biasa di hotel seperti itu. Besok keluar semua dari hotel itu Pak. Kenapa sebenarnya? Nggak bebas kan? Memang bebas apa kamu? Nggak bisa ke sana, nggak bisa ke sini. Ke sana ke sini apa? Yang biasa lah Pak. Kalau orang ke Jakarta itu, kalau orang sana bilang kalau orang dari sana ke sini topinya simpan. Kalau dia pulang baru dipakai kan itu. Ya kalau mohon maaf ya, ada pendeta yang bilang gitu. Tapi mohon maaf ya, di ruangan ini saja. Kalau dia sudah keluar dari ya mana ya, kita ambil contoh, keluar dari Bali lah, sampai di dia mau berangkat, dia gantungkan dia punya jubah pendetanya, baru dia berangkat. Pulangnya baru dipakai jubah pendetanya lagi. Apa artinya Pak? Paham ya maksud saya? Nah inilah model-model kehidupan dunia. Menurut saya, nah, ada hubungannya. Mau bapak pendeta, mau apa? Bisa dalam semua kapasitas hadir dimanapun juga berada. Tergantung tadi itu Pak, nilai normal tadi itu, bertahan sebagai orang yang punya persepsi itu, pribadi pantauan tadi ya. Nah itu yang pertama. Jadi jangan alergi terhadap dunia politik. Kesalahan yang terjadi akibat orang katakan politik itu jahat itu karena itu tadi. Mereka-mereka yang sekarang ini, Bapak pelajarilah, coba lihat. Silakan pulang kampung nanti coba cernailah calon-calon itu, pasti karena melengkapi saja banyak. Tidak ada latar belakang politiknya, tidak ada pengalaman organisasinya, tidak ada. Kalau saya menulis buku saya, memori politik saya di mengkhianati saya sendiri, salah satu adalah etika berpolitik ini tidak terbangun dengan baik sejak dia mulai terjun ke dunia politik, bukan menjadi anggota DPR. Jadi dunia politik itu harus dikenali jauh sebelumnya. Dari itulah dia direkrut menjadi tokoh politik. Tapi di Indonesia tidak begitu Pak. Dibujuk-bujuk, bahkan dibayar lagi Pak. Apa yang terjadi? Itulah yang terjadi. Carut marut akhirnya kehilangan kepercayaan. Trust tidak ada lagi pada politik, tidak ada lagi pada tokoh politik kita. Ya Pak ya. Jadi saya kira jangan kita GKI alergi Pak. Jangan mensimplifikasikan persoalan-persoalan yang seharusnya bermanfaat kita. Justru kita memandu Pak. Memandu nilai-nilai yang bertumbuh berkembang rakyat. Ada pendeta saya undang dalam rapat, dalam doa Pak, mendoakan. Nggak mau datang Pak, karena kantor Demokrat politik Pak. Saya bilang sana kamu, harusnya kau datang bersinar di situ. Beginilah tim pendeta, beginilah tokoh Kristen, beginilah seorang hamba Tuhan. Menjadi saksi. Yang penting jangan membuat simbol-simbol. Sekarang pegawai negeri itu Pak, tidak boleh lagi buat begini, nggak boleh lagi. Karena simbolnya macam-macam itu. Kalau dia bilang begini, ini kan salah harmonis Pak, normalin apa? Ini kan bisa 5. Pak ini, Pak ini pendukung nomor 5 ini katanya. Yang penting jangan begitu, ya Pak ya. Jadi saya harapkan gereja Kemah Indonesia jangan alergi terhadap politik. Hanya mensetarakan dengan kasus-kasus, jangan Pak. Kasihan kita nanti. Kalau justru menurut saya, ya saya terima kasih Pak dari pusat membuat sebuah edaran, tapi diperdebatkan juga itu. Kenapa nama ini enggak? Kenapa mentang-mentang dari sini kan? Ya mungkin dari dia menebar itu mungkin tidak tahu dia. Kan ada daftar itu Pak, ini. Termasuk saya dulu didoakan namanya. Ada yang protes, kenapa ini enggak masuk katanya? Gitu. Ya
positif saja, tolong masukkan nama saya, kan selesai sebenarnya. Jangan katakan, oh ini Pak Ketua ini kena mentang-mentang Pak Jansen, lalu yang dimasukkan Pak Jansen, yang ditahu beliau mungkin alamatnya saya gitu. Ya kalau kita jujur, ya tolonglah, ini Pak Domingos termasuk calon nih, tolong kirim namanya, kan selesai. Ya Pak ya, positifnya. Jadi hal-hal yang begitu yang tadi. Jadi saya harapkan matangkanlah tokoh-tokoh politik kita sebelum mereka terjun ke dunia politik. Ya, terjun ke politik. Karena kita tidak akan pernah lepas. Kalau dalam konsep saya, kalau kita buat otak kita ini begini Pak. Tapi ini bukan merek Bapak ya. Ibarat kata kalau otak kita ini kita bagi-bagi, ada zonanya, zona politik, zona kesehatan, zona sosial, zona ekonomi dan seterusnya. Kalau Bapak bolong politik, berarti Bapak tidak ikut campur dalam dunia politik. Berarti Bapak tidak perlu menikmati, tinggal di hutan sendiri. Ya, kira-kira gitu ya. Jadi kesimpulannya, GKI jangan alergi terhadap politik. Justru kita doakan, justru kita beri spirit kepada mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita dukung dengan cara-cara yang benar. Cara-cara yang benar, jangan arogan. Ya, jangan arogan. Ya, arogan itu ya dia berlebihan seolah-olah dia yang paling. Tapi ingat ya Pak ya, itu saya katakan tadi. Ketika saya tahu ayat ini, kita buatan Allah diciptakan oleh Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya dan dia mau hidup. Saya tidak pernah ragu Pak. Siapapun lawan saya tahu satu hal, saya mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dan ayat yang lain lagi, ku jadikan kamu jauh sebelum dalam kandungan ibu, bahkan sebelum dalam kandungan ibu dijadikan. Apa yang kita takutkan? Nggak perlu. Ya kalau kita bawa ayat itu kan tenang Pak. Karena Bapak mungkin tidak tahu lah, mungkin nanti Bapak ya 2029 mungkin tidak anggota DPR, kita tidak tahu. Atau kita tidak tahu dah, anak Bapak nanti akan jadi wakil gubernur, nggak tahu kita. Tapi percaya, kalau Bapak menjalani kehidupan sebagai pribadi bantuan, percaya garis itu jelas kemana. Ya, jadi saya simpulkan, mohon maaf Pak Ketua, ya bukan saya mendorong, tapi karena ini perdebatan di dalam kerja kita. Ya, perdebatan. Dan saya yakin, percaya pasti terjadi itu di setiap daerah. Caleg ini, caleg itu, dan seterusnya, pasti itu. Dan lebihnya lagi, keluarga lagi, pasti lagi. Dan lebih teman lagi, pasti akan terbelah-belah itu. Ya, jadi tolong lakukan dengan baik, jangan arogan, jangan bermusuh, karena jelas ya, politik berbeda tapi bukan bermusuh. Ya, jadi saya kira itu dari saya. Ya sekali lagi, dunia politik sekarang sedang goncang-goncangnya, menampilkan berbagai simbol-simbol, berbagai nilai. Jangan terjebak, jangan terjebak. Kita doakan. Siapakah di antara tiga itu? Tapi yang jelas, saya yakin percaya di hati kita sudah pasti ada. Betul? Sudah ada kan? Sudah pasti ada. Kalau saya sudah ada, tinggal saya tunggu saja waktunya. Belum selesai, apa ribut-ribut? Ya, saya kira demikian. Terjun di politik dengan baik, dengan sopan santun. Terima kasih.